Bab 856 Menara Langit Jahat. Bahaya perlahan mendekat, dan semua elit di dalam istana Xie yang mulai berjalan menuju Menara Kristal Ungu di bagian paling tengah. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat ini bersama orang-orang di Paviliun Pedang Langit karena kesepakatan antara Zhao Feng dan Little Sword Saint. Sampai saat ini, menyelesaikan ancaman naga ular penghancuran hitam adalah hal yang paling penting. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Mereka tidak banyak mencari di istana Xie Yang. Paling-paling, mereka hanya melihat 1/10 istana. Namun, tidak ada jumlah harta yang sepenting hidup mereka. Setiap orang memiliki waktu kurang dari 20 hari lagi, itulah sebabnya Zhao Feng menyetujui Little Sword Saint begitu cepat. Jika Zhao Feng dan Nan Gongsheng khawatir dengan keuntungan pada saat ini, mereka tidak akan bergabung dengan grup karena lebih mudah sendiri. Dalam perjalanan, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan jahat di dalam tubuh Nan Gongsheng bertindak luar biasa, dan ekspresi Nan Gongsheng sangat serius namun bersemangat. Untuk saat ini, Nan Gongsheng masih bisa mempertahankan sikapnya, tetapi kristal dewa jahat semakin merusaknya. Siapa yang tahu berapa lama mutiara penenang pikiran, mutiara jiwa air, dan teratai langit air hijau akan berpengaruh. Zhao Feng sedikit khawatir. Dia akan menghormati keputusan Nan Gongsheng, dia setuju untuk membantu, jadi dia akan melakukannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Menara kristal ungu yang terlihat mulai menjadi lebih besar. Semakin dekat mereka, semakin kuat kekuatan dari menara kristal ungu. Menara kristal ungu mengandung kekuatan tertinggi. Sedikit saja aura yang bocor darinya sangat menakutkan. Pedang dewa kuno Modong Yao yang compang camping merasakan sesuatu. Dia lalu melirik ke arah Nan Gongsheng. Hati semua orang mulai berdebar di bawah aura yang menakutkan, dan bahkan yuan sejati di dalam tubuh mereka mulai bergetar dengan gelisah. Hanya Nan Gongsheng yang bersemangat, dan beberapa kekuatan di dalam tubuhnya sangat aktif. Meskipun menara kristal ungu tampak tidak jauh, itu benar. Beberapa jam setelah mereka pergi, Kekaisaran dan Sky Suspension Palace tiba lebih dulu. Aura yang menakutkan. Menara kristal ungu ini mungkin berisi sisa kekuatan dewa jahat Xie Yang. Senior Martial Brother Zhuge memiliki ekspresi serius. Tidak ada yang tahu mengapa kekuatan tersegel di dalam menara kristal ungu mulai menjadi aktif, tetapi tekanan yang memancar darinya hampir membuat semua orang tidak dapat menggunakan yuan sejati mereka sama sekali. Kelompok-kelompok dari keluarga Duanmu, Paviliun Pedang Langit, dan beberapa kekuatan lainnya segera tiba juga. Orang lain pernah ke sini sebelumnya. Hidung Nan Gongsheng bergerak-gerak saat cincin hidung berwarna emas merah tua itu bergetar sedikit. Cincin hidung emas merah ini berasal dari kerangka emas di dalam kota yang hancur, dan memiliki indera penciuman yang super. Itu bisa digunakan untuk melacak orang lain dan bahkan mencium elemen berbagai harta karun. Sepatu Zhao Feng juga berasal dari kerangka emas, tetapi meledak setelah dirusak di Building of Refinement. Begitu Nan Gongsheng mengatakan bahwa pintu sunyi ke menara kristal ungu terbuka, dan dua sosok meluncur. Seorang pria botak dengan jubah perang gelap menarik perhatian semua orang. Kedua sosok ini berasal dari Istana Sembilan Kegelapan. Jiu Wuji bisa sedikit menenangkan emosinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Raja yang lain tampak bingung dan sepertinya dia telah kehilangan jiwanya. Brother Jiu, bagaimana situasi di dalam menara? Seorang raja bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara ini seharusnya menjadi tempat budidaya dewa kuno Xie Yang, dan itu berisi kekuatan menakutkan yang menekan semua kekuatan luar. Jiu Wuji memaksa dirinya untuk tenang dan menarik napas dalam-dalam. Kedua sosok itu duduk di tanah dan bersimbah keringat dingin. Kami tidak melihat makhluk hidup di menara, tapi jiwa kami dan yuan sejati benar-benar tertekan. Kami bahkan tidak bisa menggunakannya, kata raja lainnya dengan kaget. Baik jiwa dan True Yuan ditekan? Xuan Yuan Wen dan teman-temannya saling memandang ketika mereka mulai menganalisis situasi di dalam menara kristal ungu. Tanpa ragu, menara kristal ungu harus menjadi pusat istana Xie Yang. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, kelompok dari beberapa kekuatan lain dapat dilihat di sekitar menara kristal ungu. Di antara mereka adalah pasukan dari keluarga Ji, Istana Grand Duke Qi, dan keluarga Jiang. Kita tidak bisa masuk ke dalamnya, kata Jilan. Berbagai kekuatan semuanya tersebar di Istana Xie Yang, dan beberapa pasukan telah tiba lebih awal dari yang lain. Mungkin ada sejumlah kecil kelompok yang masih berada di tempat-tempat seperti Building of Refinement atau ruang buku yang gelap, tetapi seiring berjalannya waktu,
semua orang akan mendekati pusat istana Xie yang dari ancaman kematian terhadap naga ular penghancur hitam. Ceng, suara mendesing. Seorang laki-laki dengan kaos mendarat di atap menara kristal ungu. Laki-laki di kaos itu sendirian, dan dia menonjol. Xin Wuheng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memiliki ekspresi serius saat dia melihat ke kelompok-kelompok dari Sky Suspension Palace, Kekaisaran, Zhao Feng dan Nan Gongsheng, dan Mo Dongyao. Menara kristal ungu ini disebut Menara Langit Jahat, dan masih memiliki sisa kekuatan dewa. Meskipun itu sangat lemah dan bahkan tidak seperseribu dari puncaknya, itu dapat menekan apapun di bawah level demigod. Xin Wuheng menghela nafas panjang. Menara Langit Jahat, semua orang merasa aneh. Bagaimana Xin Wuheng tahu nama menara ini? Xin Wuheng, apakah itu berarti Anda sudah memasukinya? Zhao Feng bertanya. Xin Wuheng mengangguk. Dia memang masuk ke dalam, tapi dia gagal. Selain itu, Xin Wuheng telah melakukan beberapa pengintaian. Semua bangunan di sekitar Menara Langit Jahat penting, dan banyak dari mereka memiliki arai terlarang dewa yang menjaga mereka. Menara Langit Jahat masih memiliki sedikit kekuatan dewa yang tersisa. Ini menekan Yuan sejati yang terkuat, kemudian jiwa dan tubuh. Dengan kata lain, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak kerugian yang mereka miliki, Xin Wuheng menjelaskan. Kegagalan Jiu Wuji dan Xin Wuheng membuat sebagian besar orang menyerah di Evil Sky Tower. Saya ingin mencoba, kata Nan Gongsheng. Tanda berwarna ungu dan darah di dahinya berkedip, dan sensasi pemanggilan lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak punya masalah dengan itu. Xin Wuheng melirik ke arah Nan Gongsheng seolah sedang memikirkan sesuatu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu semua berita penting lainnya. Jelas bahwa Xin Wuheng tidak terlalu tertarik dengan Menara Langit Jahat itu sendiri. Tugas terpenting adalah bagaimana melarikan diri dari naga ular penghancuran hitam. Berita penting, mata semua orang tertuju pada wajah Xin Wuheng. Xin Wuheng sama dengan Zhao Feng, mereka berdua adalah sosok misterius yang diselimuti kabut, dan tidak ada raja yang bisa melihat melalui mereka. Saya telah menemukan inti dari arai terlarang dewa, kata Xin Wuheng lugas. Mendengar ini, hati semua orang bergetar. Naga ular penghancuran hitam menyebutkan 2 poin saat mengancam mereka. Yang pertama adalah kunci Yuan Sealing Divine Chains dan yang kedua adalah inti dari God Forbidden Arai. Mendapatkan kunci atau menghancurkan inti akan menghindarkan mereka dari murka naga ular penghancuran hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa Xin Wuheng sudah menemukannya. Manusia yang lemah, arai terlarang dewa penuh dengan kekurangan, tapi jika kamu menghancurkan intinya, aku akan mengampuni kamu. Suara yang berkuasa terdengar di telinga semua orang yang hadir. Suara naga ular hitam dapat didengar dengan jelas oleh mereka yang memiliki tanda kehancuran. Arai terlarang Tuhan, cepat bawa kami ke sana. Ini mungkin kesempatan kita untuk membalikkan keadaan. Senior Martial Brother Zhuge mengungkapkan ekspresi gembira, dan Zhao Feng juga mengungkapkan beberapa emosi. Pikiran Senior Martial Brother Zhuge sama dengan miliknya. Itu juga rencanaku. Kekuatan saya terbatas. Xin Wuheng mengangguk. Dia menemukan inti dari arai terlarang dewa, tetapi kekuatannya terbatas, jadi dia tidak dapat membalikkan keadaan sendirian. Puni manusia, kamu tidak bisa mengendalikan arai terlarang dewa atau menggunakannya untuk mengancamku, ejek naga ular hitam. Di Istana Xieyang, arai terlarang dewa dapat dianggap sebagai jaring besar yang menutupi segala sesuatu di dalam dan di luar. Selama mereka menemukan inti kendali atas itu, mereka akan dapat mengendalikan seluruh arai terlarang Tuhan juga. Ini adalah pikiran pertama yang dimiliki Zhao Feng ketika dia memasuki Istana Xieyang. Bukan hanya dia yang memiliki rencana ini juga, ada juga Senior Martial Brother Zhuge, Xin Wuheng, dan beberapa lainnya. Ada juga orang-orang yang memikirkan tentang kunci Yuan Sealing Divine Chains. Jika mereka bisa mendapatkan kunci itu, mereka bisa menggunakannya untuk mengancam naga ular penghancuran hitam. Lagi pula, kemungkinan besar hanya ada satu kunci. Inti dari arai terlarang dewa ada di belakang kita. Xin Wuheng berbalik, dan semua orang melihat bangunan perak gelap yang terbuat dari bahan logam, dan tidak memiliki pintu masuk. Tidak ada cara untuk masuk, dan bahkan sebelum mereka bisa mendekat, mereka merasakan kekuatan yang sangat besar dari arai terlarang dewa. Bangunan ini disebut Gedung Arai Dewa, dan semua saklar ke arai terlarang terletak di sini. Xin Wuheng menjelaskan, dan berbagai kelompok mulai menuju Gedung Arai Dewa. Menara Langit Jahat dan Gedung Arai Dewa berada tepat di samping satu sama lain.
Tentu saja, masih ada sejumlah kecil orang yang tinggal di sebelah menara langit jahat dan tidak menyerah. Di antara mereka adalah Xuan Yuanwen, Pangeran ke-9, duo iblis berambut ungu, Zhao Yufei, Luo Zun, dan Mo Dongyao. Ada lebih dari selusin raja yang ingin mencobanya. Tidak masalah jika Anda mencobanya. Xin Wuheng tidak menentangnya. Ketahuilah kapan harus menyerah. Meskipun menara langit jahat tidak akan mengancam hidup Anda, itu dapat melakukan beberapa hal aneh. Petik 2. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu kata-kata itu selesai, semua sosok mulai menuju menara langit jahat. Bagaimanapun, menara langit jahat adalah tempat dewa kuno Xie yang berkultivasi, dan itu adalah pusat istana Xie Yang. Yang lain berkumpul di Gate RI Building dan mencoba menemukan cara untuk memasukinya. Tidak ada yang salah dengan hanya menyaksikan kekuatan dewa. Xuan Yuanwen memasuki menara langit jahat dengan kecepatan tercepat. Di belakangnya adalah Pangeran ke-9, Zhao Yufei, duo iblis berambut ungu, dan sisanya. Pangeran ke-9 awalnya berada di peringkat ke-13 pada peringkat Imperial Genius, tetapi budidayanya telah mencapai tingkat raja tingkat puncak setelah memasuki istana Xie Yang. Begitu mereka melangkah ke menara langit jahat, aura jahat muncul. Tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Raja yang lebih lemah hampir memuntahkan darah, dan Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi berat saat Yuan sejati di tubuhnya tampak membeku. Yuan sejati hampir sepenuhnya dibatasi di sini. Beberapa Raja Alam Dewa Kekosongan merasa sangat bermasalah setelah memasuki menara. Karena level Yuan sejati Zhao Feng adalah yang terendah, dia hanya menyerahkan kendali Yuan sejatinya dan membiarkan aura menekannya. Bab 857 Kekuatan Dewa. Aura jahat di dalam menara langit jahat menekan Yuan sejati dari semua ahli normal. Raja Alam Dewa Kekosongan saat ini merasa Yuan sejati mereka dibekukan. Semakin banyak yang melawan, semakin kuat gaya tersebut. Oleh karena itu, Zhao Feng membuat keputusan cerdas dan membiarkan aura menekan Yuan sejatinya. Ini akan menurunkan tekanan yang harus dia hadapi. Di sisi lain, satu Void God Realm King secara naluriah mengedarkan Yuan sejatinya dan segera mengeluarkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Perbedaan antara orang-orang ini langsung terlihat. Mereka yang berada paling depan adalah Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Setelah mereka adalah raja tingkat puncak seperti Pangeran ke-9, sementara di belakang mereka adalah raja tingkat domain seperti Luo Zun. Kekuatan di dalam menara dewa jahat bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh. Tidak heran bahkan Xin Wuheng pun gagal. Wajah beberapa raja normal memerah setelah hanya mengambil beberapa langkah, dan mereka ingin pergi. Mereka hanya bisa menyaksikan saat kelompok pertama melangkah lebih jauh. Duo iblis berambut ungu bisa berjalan di depan. Zhao Feng bahkan belum mencapai alam dewa kekosongan. Luo Zun marah. Alasan Xuan Yuanwen bisa berjalan di depan adalah karena kultivasi dan kekuatannya. Sebagai keajaiban tingkat kaisar dari kekuatan bintang 4, dia kuat bahkan di antara kaisar. Zhao Yufei memiliki garis keturunan dari ras spiritual dan tubuh yang unik. Mo Dongyao memiliki senjata dewa kuno yang melindunginya. Namun, sungguh luar biasa bahwa Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa berjalan di depan juga. Secara komparatif, kekuatan di sini menekan Yuan sejati semakin kuat, kemudian jiwa dan tubuh fisik. Zhao Feng tidak merasa kesulitan untuk bergerak. Dalam hal jiwa, hanya Xuan Yuanwen yang bisa dibandingkan dengannya. Dalam hal tubuh fisik, Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci dan melampaui hampir semua raja lainnya yang hadir. Setelah melepaskan kendali penuh atas Yuan sejatinya, Zhao Feng lebih santai daripada yang lain. Namun, yang paling tidak biasa adalah Nan Gongsheng. Meskipun kultivasi, tubuh, dan jiwanya relatif rata-rata, dia bisa berjalan di depan. Bahkan ada perasaan melayang saat dia berjalan, dan kekuatan jahat di dalam tubuhnya sangat aktif. Zhao Feng menyadari bahwa kekuatan jahat di dalam menara dewa jahat tampaknya tidak menekan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan harapan. Beberapa saat kemudian, kelompok raja perlahan mencapai lantai 2 menara dewa jahat. Semua orang menemukan beberapa harta berharga, dan ada meja, kursi, buku, dan gambar di depan mereka yang tidak biasa. Aura yang dipancarkan oleh beberapa item ini tidak lebih lemah dari senjata dewa di bawah standar.
Namun, Arai terlarang dewa dalam menara dewa jahat sangat lengkap dan tidak memiliki kekurangan. Bahkan jika bukan, tidak ada yang bisa mengambil item karena penindasan dari kekuatan dewa yang tersisa. Tekanan di lantai 2 jauh lebih kuat dari yang pertama. 5 orang di depan baik-baik saja, tetapi beberapa raja di belakang mereka merasa tidak bisa bernapas saat tekanan meningkat. Terlepas dari penindasan khusus Yuan sejati, aspek penindasan lainnya bahkan tidak sekuat realem mimpi kuno. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Dia sering memasuki alam mimpi kuno, jadi dia terbiasa dengan banyak tekanan. Tidak terlalu merepotkan baginya untuk berjalan di menara dewa jahat dengan jiwa dan tubuhnya yang kuat. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, 5 jenius di bagian paling depan mencapai lantai 3 menara dewa jahat. Pemandangan di lantai 3 berbeda, itu terkait dengan lingkungan tempat tinggal pemilik menara dewa jahat. Tidak ada yang memperhatikannya, mereka terus melangkah lebih jauh. Pada titik ini, beberapa raja normal sudah mundur. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka mungkin tidak memiliki energi untuk mundur. 5 orang pertama tidak tahu berapa lantai yang dimiliki menara dewa jahat, jadi mereka terus memanjat. Beberapa waktu kemudian, Xuan Yuanwen, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao mencapai lantai 5. Pada saat ini, keringat muncul di dahi Xuan Yuanwen, sementara laju pernapasan Zhao Yufei bertambah cepat dan wajahnya menjadi merah. Saya akan tinggal di lantai 5. Xuan Yuanwen tersenyum tipis saat dia tiba-tiba duduk. 4 lainnya bingung, Xuan Yuanwen adalah orang terkuat di sini. Mengapa dia tidak melanjutkan? Kekuatan di tempat ini sangat berbeda dari yang saya kembangkan. Aku hanya ingin tinggal di sini dan merasakan aura kekuatan dewa itu. Xuan Yuanwen mengungkapkan ekspresi yang sedikit malu, dan Zhao Feng mengerti bagaimana dan mengapa Xin Wuheng gagal. Istana Xie yang mengandung banyak kekayaan, tetapi tidak semuanya cocok untuk semua orang. Sky Suspension Palace tempat Xuan Yuanwen berasal adalah negara adidaya bintang 4 dengan tekniknya sendiri, sedangkan menara langit jahat berisi kekuatan jahat yang jauh berbeda dari teknik yang dia kembangkan. Daripada mengambil resiko, lebih baik dia mengetahui batasannya dan hanya merasakan sisa kekuatan dari Tuhan. Alam ilahi surgawi berada di atas manusia, itu milik domain para dewa. Alam ilahi surgawi adalah apa yang terjadi setelah alam cahaya mistik. Begitu seseorang menerobos alam ini dan melewati kesengsaraan dewa, mereka akan diakui oleh langit dan bumi itu sendiri dan menjadi dewa. Dewa kuno Xie yang adalah ahli peringkat dewa, dan menurut legenda, setiap dewa memiliki posisi mereka sendiri. Untuk ahli normal, ini hanya legenda, tetapi kekuatan dewa di dalam menara langit jahat membuat hati beberapa jenius berdebar. Jika mereka bisa mendapatkan kekuatan ini, mereka mungkin bisa menyentuh wilayah dewa. Ini adalah sesuatu yang kaisar dan dewa suci alam cahaya mistik tidak akan bisa menolak. Merasakan kekuatan dewa adalah kesempatan sekali seumur hidup. Xuan Yuanwen menutup matanya. Ini meninggalkan 4 orang paling depan, Zhao Feng, Nan Gongsheng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao. Wajah Zhao Yufei mulai memucat di lantai 6, tapi dia masih bisa melawan karena dia memiliki garis keturunan ras spiritual. Di sisi lain, Mo Dongyao lebih mengandalkan senjata dewa kuno untuk perlindungan. Yufei, Nyonya Mo, kenapa kalian tidak menyerah? Kekayaan di menara langit jahat mungkin berbahaya, dan bahkan mungkin tidak cocok untuk kalian berdua, kata Zhao Feng. Xin Wuheng bahkan mungkin belum memasuki lantai berikutnya. Kakak Feng, kakak senior bela diri Nangong, hati-hati. Zhao Yufei tidak melanjutkan. Mungkin garis keturunan ras spiritual masih bisa membawanya lebih tinggi, tetapi dia bisa melihat bahwa kekayaan di menara langit jahat tidak cocok untuknya. Maaf, tapi saya harus melanjutkan. Inilah yang diinginkan senior pedang suci, jawab Mo Dongyao, dan pedang dewa kuno yang compang camping di tangannya melepaskan cahaya pedang hijau samar yang mengelilinginya. Zhao Feng tidak memaksanya. Little Sword Saint telah menyerah pada tubuh fisiknya dan bergabung dengan senjata dewa kuno, jadi pemahaman dan penguasaan pedang Dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Hanya Zhao Feng dan 2 lainnya yang tersisa berjalan di menara langit jahat. Dalam perjalanan ke atas, tanda berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongsheng berkedip-kedip, dan rambutnya menjadi warna yang sama dengan tanda itu, yang sekarang berbeda dengan rambut ungu impian Zhao Feng. Cahaya berwarna ungu dan darah berkilauan di sekitar tubuh Nan Gongsheng seolah-olah sangat bersemangat dan tidak sabar.
Dari ketiganya, Nan Gongseng berjalan paling depan karena kekuatan dewa jahat dalam menara langit jahat tidak menekannya sama sekali. Nan Gongseng, berhenti sekarang, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Itu berasal dari pemuda berambut ungu, yang diselimuti cahaya keemasan. Zhao Feng, ekspresi bersemangat dan tidak sabar Nan Gongseng meredup sedikit saat dia merasakan dingin yang membekukan jiwanya. Pada saat ini, mata kiri pemuda berambut ungu itu seperti kolam beku karena membekukan jiwa Nan Gongseng. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menggunakan garis keturunannya di menara langit jahat? Mo Dongyao tidak bisa mempercayainya. Dia tidak bisa melepaskan pedang Dao Intetnya di bawah tekanan menara langit jahat atau kekuatan lainnya, tapi pemuda ini masih bisa menggunakan garis keturunan matanya. Menghadapi garis keturunan mata kiri Zhao Feng, tubuh Nan Gongseng bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Nan Gongseng menghela nafas saat keringat dingin menutupi punggungnya. Dia segera duduk dan mulai berkonsentrasi. Zhao Feng, terima kasih. Ekspresi kompleks Nan Gongseng mengandung rasa terima kasih. Pada saat ini, garis keturunan Zhao Feng dilepaskan, dan rambut ungunya bertiup dengan liar saat dia melepaskan aura yang berasal dari era kuno yang bisa menakuti dewa dan iblis. Aura ini tidak dapat ditekan oleh kekuatan dewa yang tersisa di menara langit jahat. The Ancient rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi debu tak berujung. Desahan lama sepertinya bergema di benak Zhao Feng. Saat ini, mata spiritual dewa mulai berdebar, dan aura jahat di dekatnya mulai bergetar dengan gelisah. Pada saat yang sama, sosok berwarna ungu dan darah di lantai tertinggi menara langit jahat berseru, aura dewa kuno. Apa hubungan antara garis keturunan mata itu dan 8 mata dewa agung? Petik 2. Tekanan dari aura jahat berkurang. Di lantai 7, mata Nan Gongseng mulai menjadi jernih lagi saat dia menjadi tenang, dan dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Ketiganya terus berjalan menuju lantai yang lebih tinggi dari menara langit jahat. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Tidak ada yang tahu berapa lantai yang telah mereka lewati, tapi ketiganya akhirnya mencapai puncak. Lantai atas menara langit jahat kosong selain kasur hitam. Tidak ada siapapun di sini, dan tekanan kekuatan dewa telah mencapai titik ekstrim di sini. Tubuh Zhao Feng kaku ke titik di mana dia hampir tidak bisa bergerak. Bahkan bernafas sulit, tapi untungnya, mata spiritual Lordnya tidak terpengaruh. Awas! Alis Zhao Feng berkerut. Dia merasakan sumber energi mental yang sangat besar yang bahkan membuat mata spiritual Tuhannya tidak nyaman. Dia segera mulai memeriksa semua yang ada di area tersebut dengan garis keturunan mata kirinya, tapi dia dihalangi oleh sisa kekuatan dewa jahat. Tanda berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongseng mulai berdetak, dan kekuatan pemanggil membuatnya berjalan menuju kasur hitam di tengah. Zhao Feng segera menggunakan garis keturunannya untuk mencoba menghentikannya tetapi diblokir oleh kekuatan dewa jahat. Dia dan Mo Dongyao hanya bisa menonton ketika Nan Gongseng tiba di kasur hitam dan duduk seolah-olah dialah pemiliknya. Saat Nan Gongseng duduk, kekuatan dewa yang tersisa di dalam seluruh menara langit jahat bergetar. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri akan retak. Aura terlarang menyapu istana Xie yang dari menara langit jahat dan membuat makhluk yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Thunder 07 Thunder 07 jika Kok berada di peringkat 15 teratas untuk minggu sebelumnya, tingkat rilis untuk minggu depan akan meningkat sebesar 1. Bab 858 Tubuh Pikiran Dewa Jahat. Pada saat ini, sisa kekuatan dewa di menara langit jahat mulai bergetar. Zhao Feng dan Mo Dongyao melihat cahaya berwarna ungu dan darah menyembur dari sudut menara langit jahat dan berinteraksi dengan kasur hitam di tengah-tengah lantai tertinggi. Nan Gongseng sedang duduk di kasur hitam itu. Peng, 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 peng. Sepertinya ada semacam sumber di dalam tubuhnya yang berubah menjadi hati dan memanggil cahaya berwarna ungu dan darah. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan dewa jahat yang terlarang menyapu seluruh istana Xie mulai dari menara langit jahat. Di dalam menara langit jahat, Xuan Yuanwen, Zhao Yufei, dan teman-teman yang berada dalam kondisi pemahaman merasa tidak dapat bernapas, dan Yuan sejati dan darah di dalam tubuh mereka mulai membeku. Apa yang terjadi? Mengapa sisa kekuatan dewa berkumpul menuju lantai tertinggi? Petik 2. Xuan Yuanwen tercengang. Selama 2 hari terakhir, dia diam-diam memahami kekuatan Tuhan yang tersisa, dan dia menyadari bahwa kekuatan ini bukan milik siapapun. Sebaliknya, itu terkandung di dalam menara langit jahat itu sendiri.
Karena kekuatan dewa yang tersisa tidak dikendalikan atau dimiliki oleh siapapun, sekarang menjadi sangat lemah setelah sekian lama waktu berlalu. Namun, meskipun pingsan, peringkat kekuatan ini masih dengan mudah melampaui raja dan kaisar normal. Bahkan penguasa suci alam cahaya mistik normal akan ditekan sampai tingkat tertentu. Di belakang menara dewa jahat, kekuatan dari istana suspensi langit, para kekaisaran, istana 9 kegelapan, pavilion pedang langit, keluarga Duanmu, dan rekan-rekan berkumpul di depan sebuah bangunan logam gelap yang disegel. Bangunan logam tersegel ini adalah gedung arai Tuhan dan inti dari arai terlarang Tuhan di istana Xieyang. Di depan God Arai Building berdiri Xin Wuheng dan senior martial brother Zhuge. Mereka berada di paling depan, dan di samping mereka ada beberapa master arai. Di tengahnya ada pusaran air 5 warna yang terbuat dari susunan. Raja yang tersisa membentuk garis panjang dan menggabungkan yuan sejati mereka ke bahu raja di depan mereka. Gelombang True Yuan kemudian mengalir ke Xin Wuheng dan rekan-rekannya di depan, dan kemudian ke susunan pusaran air 5 warna. Xin Wuheng dan senior martial brother Zhuge berdiri di depan susunan pusaran air 5 warna dan menggunakan teknik mendalam untuk memanggil kekuatan dalam susunan pusaran air 5 warna. Sebuah rune ditembakkan dari susunan pusaran air 5 warna dan masuk ke gedung arai dewa. Cahaya ilahi beriak di permukaan gedung arai dewa, dan aura menakutkan dilepaskan yang membuat semua orang tidak bisa bernapas. Namun, kusen pintu putih mulai terbentuk di permukaan bangunan yang gelap itu. Kami hanya sedikit lagi untuk menyelesaikan pemeriksaan itu. Xin Wuheng menghela nafas. Saya tidak berpikir bahwa Brother Xin juga mengkhususkan diri dalam teknik rahasia warisan surga atau bahwa Anda telah mencapai tingkat penguasaan seperti itu. Kakak bela diri senior Zhuge mengungkapkan ekspresi aneh. Aku hanya tahu sedikit tentang teknik rahasia warisan surga dari unit cabang. Saya tidak sehebat Brother Zhuge, Xin Wuheng berkata dengan rendah hati. Bahkan jika dia tahu bagaimana mendapatkannya, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Untungnya, senior martial brother Zhuge adalah seorang jenius yang sangat berpengetahuan. Penguasaan teknik rahasia Heaven's Legacy lebih lengkap. Mereka akhirnya berhasil menemukan titik terobosan karena semua raja mengumpulkan kekuatan mereka. Alis Xin Wuheng tiba-tiba berkerut saat dia berbalik ke arah menara langit jahat dengan sepasang mata berkedip. Kekuatan dewa terlarang tiba-tiba menyapu ke segala arah dari menara langit jahat menuju ke seluruh istana Xieyang. Ekspresi semua raja berubah secara dramatis. Seolah-olah mereka berada dalam gelombang besar dan tidak bisa berdiri dengan stabil. Begitu aura terlarang tiba, semua kekuatan di dalam tubuh semua orang membeku, dan raja di depan gedung arai dewa seperti zombie. Hanya Xin Wuheng, senior martial brother Zhuge, dan sejumlah kecil orang yang bisa melihat apa yang terjadi. Ada jejak samar dari sisa kekuatan dewa di menara langit jahat, dan sepertinya itu sedang dibangunkan. Ini berkumpul bersama. Mata Xin Wuheng berbinar. Karena dia pernah ke menara langit jahat sebelumnya, dia mengerti sedikit tentang itu. Xin Wuheng telah menemukan kekuatan dewa yang tersisa. Itu tidak memiliki pemilik, tetapi tanpa keberuntungan dan takdir yang cukup, seseorang tidak dapat memperoleh kekuatan ini bahkan jika mereka tahu itu ada di sana. Mengesampingkan itu, tidak ada yang berani menyentuhnya. Hanya ada sedikit harapan jika teknik yang dibudidayakan sama dengan teknik yang dibudidayakan oleh dewa kuno Xieyang. Teknik yang dikembangkan Xin Wuheng sama sekali berbeda, jadi dia tidak bisa mendapatkan kekuatan itu. Sebaliknya, dia harus bersembunyi lebih jauh dari yang lain. Selain itu, Xin Wuheng samar-samar merasakan aura energi mental yang dapat memengaruhi semua kekuatan dewa yang tersisa di menara langit jahat. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia menyerah untuk pergi ke menara langit jahat. Di luar istana Xieyang, tubuh berskala hitam besar dari Black Destruction Serpent Dragon menabrak arai terlarang dewa. Semakin banyak kekurangan dalam arai terlarang dewa terungkap, dan retakan sesekali muncul. Cahaya berwarna ungu dan darah yang ditembakkan tidak sekuat sebelumnya. Jejak samar dari kekuatan dewa. Naga ular penghancuran hitam tiba-tiba berhenti karena mengungkapkan ekspresi waspada dan tertegun. Gelombang kekuatan terlarang dewa jahat bahkan menyapu keluar istana Xieyang. Meskipun Black Destruction Serpent Dragon tidak bergerak, kesungguhan muncul di matanya. Setelah disegel selama ribuan tahun, naga ular penghancuran hitam sangat lemah, dan tidak dapat menggunakan banyak kemampuannya karena masih memiliki rantai ilahi penyegel Yuan yang melilit tubuhnya.
Naga ular penghancuran hitam juga tidak dapat melihat apa yang terjadi di lantai atas menara langit jahat. Tanda kehancuran pada Zhao Feng dan Nan Gongsheng telah dibubarkan, dan tanda kehancuran di dalam tubuh Mo Dongyao juga telah dihancurkan oleh senjata dewa kuno. Oleh karena itu, selain dari 3 yang hadir, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi di lantai atas menara langit jahat. Zhao Feng dan Mo Dongyao melihat pemandangan mengejutkan di depan mereka. Nan Gongsheng duduk di kasur hitam, dan semua cahaya berwarna ungu dan darah dari menara langit jahat berkumpul di atasnya. Simbol berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongsheng sangat jahat, dan sepertinya jantung kedua saat berdebar. Selain itu, gambar berwarna ungu dan darah yang jahat muncul di kulitnya. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat domain spasial berwarna ungu dan darah menutupi dirinya. Domain spasial dipenuhi dengan kilauan perak. Saat cahaya berwarna ungu dan darah bergabung ke dalam domain spasial, itu mulai terwujud. Dunia kecil, kristal dewa jahat, mata spiritual dewa Zhao Feng melihat apa yang sedang terjadi. Hanya dalam beberapa napas, domain spasial Nan Gongsheng telah berubah menjadi dunia kecil berwarna ungu dan darah dengan dinding perak. Ketika cahaya berwarna ungu dan darah dari menara langit yang jahat memasuki kristal dewa jahat di pusat dunia kecil, itu mulai terhubung ke sumber kekuatan Nan Gongsheng. Sialan, niat Nan Gongsheng telah terpengaruh. Petik 2. Zhao Feng merasakan gelombang energi mental yang jahat datang dari kasur hitam saat itu bergabung dengan sumber kekuatan Nan Gongsheng di samping cahaya berwarna ungu dan darah. Wajah Nan Gongsheng mulai memelintir saat gambar bunga berwarna ungu dan darah di kulitnya menjadi lebih cerah. Siapa di sana? Zhao Feng mengedarkan Eye Intense-nya dan beberapa ratus simbol God Tribulation Lightning menyala, tetapi Zhao Feng hanya memancarkan beberapa tekanan dari Eye Intense-nya dan tidak benar-benar menyerang. Jika energi mental secara paksa mengambil alih tubuh Nan Gongsheng, Zhao Feng dan Mo Dongyao mungkin bisa menghentikannya, tetapi tampaknya siap untuk itu bersembunyi di dalam kasur hitam, lalu menyatu dengan cahaya berwarna ungu dan darah saat memasuki tubuh Nan Gongsheng. ZZZ, kekuatan kesengsaraan dewa dan aura dewa kuno, benar-benar kejutan. Suara lain terdengar dari dalam tubuh Nan Gongsheng. Nan Gongsheng telah diasimilasi oleh kekuatan dewa, dan domain spasial serta sumber kekuatannya juga telah diubah. Bahkan energi mental dan sikapnya telah berubah. Tubuh pikiran energi mental, sebuah suara lama terdengar dari belakang. Inten pedang abadi yang sepertinya bisa membelah langit dan bumi dilepaskan dari senjata dewa kuno di tangan Mo Dongyao. Pada saat yang sama, garis besar Little Sword Sein terbentuk dari cahaya pedang setengah transparan di belakang Mo Dongyao. Tubuh pikiran energi mental. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Pikiran energi mental mirip dengan pemikiran parsial demigod, tetapi lebih lengkap. Itu berisi sejumlah energi mental yang dapat berubah menjadi sejenis roh dan mempengaruhi dunia luar. ZZZ, itu benar. Aku adalah energi mental dewa panahan meskipun tubuh dewa kuno Xie Yang. Petik 2. Sosok setengah transparan berwarna ungu dan darah muncul di dalam tubuh Nan Gongsheng. Itu ada dalam keadaan energi mental yang unik. Itu bukanlah jiwa atau niat, tapi sebuah pemikiran yang dapat mempengaruhi dunia luar. Sangat beruntung. Zhao Feng menghela napas. Akan sangat buruk jika itu adalah maksud dari dewa kuno Xie Yang sendiri. Maksud dari dewa kuno akan dapat memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati, dan bahkan dapat mengendalikan seluruh istana Xie Yang. Itu mirip dengan niat demigod di Demigod Forgotten Garden. Tapi jelas bahwa istana Xie yang tidak memiliki niat dewa kuno, itu hanya istana yang terlupakan yang bukan milik siapapun. Karena tubuh pikiran ini tidak mengandung satupun bagian jiwa, ia tidak dapat benar-benar mencuri tubuh seseorang, tetapi dapat memengaruhi dan mengasimilasi orang lain. Aku tidak berharap kalian manusia memberiku kejutan seperti itu. Domain dan sumber kekuatan orang ini bahkan telah bergabung dengan kristal dewa jahat Master Xie Yang. ZZZ, manusia ini akan menjadi tubuh baru untuk sisa kekuatan menara langit jahat. Sampai batas tertentu, dapat dianggap bahwa saya akan memiliki kehidupan baru. Sosok berwarna ungu dan darah setengah transparan itu tersenyum puas saat bergabung menjadi sumber kekuatan di dalam tubuh Nan Gongsheng. Mendengar itu, ekspresi Nan Gongsheng berubah secara dramatis. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran tubuh pikiran mental dewa jahat ini. Meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat tidak dapat mencuri tubuh, itu dapat mengubah Nan Gongsheng menjadi orang lain.
Nan Gongseng akan tetap menjadi Nan Gongseng, tetapi kepribadiannya tidak akan sama. HMPH, Anda hanyalah tubuh pikiran mental yang sangat sedikit. Aku tidak akan membiarkan Nan Gongseng berubah menjadi seseorang seperti dewa kuno Xie Yang. Zhao Feng mencibir dengan dingin. Tatapan dari mata dewa, mata kiri pemuda itu berubah menjadi pusaran air berwarna ungu tua yang membentang ke sisi lain jurang. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang menarik energi mental dan jiwa menyelimuti Nan Gongseng. Kekuatan ini belum cukup kuat untuk mengancamku. Tubuh pikiran mental dewa jahat dalam tubuh Nan Gongseng tertawa. Energi mentalnya sangat kuat, itu setidaknya sebanding dengan dewa suci alam cahaya mistik. Siapa bilang aku akan melakukan apapun padamu? Detik berikutnya, jiwa ungu perak hendak meninggalkan tubuh Nan Gongseng. Jiwa Nan Gongseng, Mo Dongyao berseru tidak percaya. Apa? Berhenti. Tubuh pikiran mental dewa jahat meraung saat energi mental jahatnya menyapu seluruh area. Meskipun itu adalah tubuh pikiran mental dan dapat mempengaruhi pikiran makhluk hidup, ia tidak dapat mengambil alih tubuh. Begitu jiwa Nan Gongseng diambil, rencananya akan gagal, itu tidak bisa mengasimilasi cangkang tanpa jiwa, kan? Daripada membiarkan kepribadian Nan Gongseng diubah, bagaimana kalau aku menjaga jiwanya? Mata pemuda berambut ungu itu sepertinya mengandung petir ungu ilahi. Dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Bab 859 Harga Kekuatan. Daripada membiarkan kepribadian Nan Gongseng diubah, bagaimana kalau aku yang menjaga jiwanya? Nada dan ketegasan Zhao Feng yang keras mengguncang hati Mo Dongyao. Dia tercengang dan tidak percaya bahwa Zhao Feng akan menggunakan metode ekstrim untuk mengeluarkan jiwa Nan Gongseng dari tubuhnya. Namun, langkah ini sangat efektif, itu langsung menyebabkan tubuh pikiran mental dewa jahat mulai panik. Sebagai tubuh pemikiran mental, ia tidak dapat mengontrol atau mengasimilasi cangkang yang tidak memiliki jiwa. Tatapan dari mata Tuhan, mayoritas Yuan Soul perak dan ungu Nan Gongseng ditarik keluar dari tubuhnya. Jiwa Nan Gongseng berjuang di udara dan panik. Siapapun yang jiwanya dikendalikan oleh orang lain akan mulai panik. Nan Gongseng, kamu tidak bisa menyalahkan Zhao Feng. Anda harus berterima kasih padanya. Bahkan jika Anda mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi, apa gunanya jika itu bukan kepribadian Anda sendiri? Suara tua terdengar dari sosok cahaya pedang putih di belakang punggung Mo Dongyao. Sosok putih membentuk garis besar Little Sword Saint, dan dari nadanya, orang bisa mendengar bahwa dia menyetujui apa yang dilakukan Zhao Feng. Memang, meskipun Zhao Feng dan Nan Gongseng adalah teman dan percaya satu sama lain setelah semua pertempuran yang mereka lalui bersama, jika Nan Gongseng akan kehilangan kepribadiannya, maka Zhao Feng lebih suka menghapus jiwa Nan Gongseng dari tubuhnya. Nan Gongseng, alasan senior pedang suci datang adalah untuk menghentikanmu dari diasimilasi oleh kekuatan dewa jahat dan berubah menjadi ancaman besar. Jika itu terjadi, maka dia akan membunuhmu sendiri, kata Mo Dongyao. Mendengar itu, hati Zhao Feng dan Nan Gongseng menjadi dingin. Setelah bergabung dengan senjata dewa kuno, Little Sword Saint berada dalam keadaan misterius. Tetapi jika dia ingin membunuh Nan Gongseng, bahkan Zhao Feng mungkin tidak dapat menghentikannya. Nan Gongseng, santai. Bahkan jika Anda kehilangan tubuh ini, kami masih memiliki sekumpulan akar teratai giok salju daging spiritual, kata Zhao Feng. Daging spiritual akar teratai giok salju. Sosok putih yang terbuat dari cahaya pedang bergetar sedikit, tetapi dia telah melewatkan kesempatan terbaik. Akan sulit untuk mendapatkan kembali tubuh pada saat ini. Jiwa Nan Gongseng akhirnya meninggalkan raganya, meskipun ia berjuang dalam keengganan. Meskipun akar teratai giok salju daging spiritual dapat membuat tubuh baru, itu mungkin tidak berbakat seperti tubuh aslinya, yang merupakan tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surgawi. Selanjutnya, dia telah menggabungkan kekuatan kristal dewa jahat dan kekuatan dewa yang tersisa ke dalam tubuhnya, dan domain spasialnya baru saja ditingkatkan ke dunia kecil. Secara keseluruhan, Nan Gongseng tidak mau. Seseorang hanya berkultivasi kembali jika mereka harus untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi jika Nan Gongseng berkultivasi kembali, dia akan kehilangan sebagian besar keuntungannya. Asap hitam mulai mengepul dari kasur hitam di bawah tubuh Nan Gongseng. Tidak baik, tanpa jiwa, kekuatan Tuhan tidak akan memiliki pemilik lagi dan menghilang bersama saya. Tubuh pikiran mental dewa jahat dalam tubuh Nan Gongseng sangat marah dan mulai panik.
Gelombang energi mental yang kuat berkumpul di tubuh Nan Gongseng. Sosok setengah transparan berwarna ungu dan darah setinggi 100 meter terbentuk di sekitar tubuh Nan Gongseng. Kembali ke sini, dua tangan besar berwarna ungu dan darah transparan menjulur keluar dari sosok itu. Salah satu tangan berwarna ungu dan darah itu tenang dan lembut saat meraih ke arah jiwa Nan Gongseng, sementara yang lain terbakar dengan api berwarna ungu dan darah saat menamparkan ke arah Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasakan jiwanya menjadi dingin. Dalam keadaan ini, kebanyakan orang akan menyerah pada pandangan mata Tuhan dan melindungi diri mereka sendiri. Pada kenyataannya, tatapan mata dewa dihentikan juga tidak bisa dihindari. Meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat tidak memiliki bagian jiwa di dalamnya, energi mentalnya sangat kuat dan jauh melampaui kaisar tingkat puncak. Namun, Zhao Feng tidak membela diri setelah menghentikan tatapan mata dewa. Sebagai gantinya, dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menembakkannya ke tubuh pikiran mental dewa jahat. Saya menunggu kamu. Beberapa ratus simbol petir kesengsaraan dewa menyala di laut jiwa ungu Zhao Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar tajam petir kesengsaraan dewa ungu menembus ke sosok berwarna ungu dan darah yang merupakan tubuh pikiran mental dewa jahat. Tubuh pikiran mental dewa jahat langsung menjerit. Pemahaman Zhao Feng tentang Dao Jiwa telah mencapai tingkat tinggi, dan petir kesengsaraan dewa dapat merusak tubuh pikiran mental dewa jahat. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengerang saat dia menerima serangan dari tangan berwarna ungu dan darah yang menyala secara langsung. Namun, Zhao Feng percaya pada ketahanan mata spiritual Tuhannya. Meskipun itu tidak akan membiarkan dia keluar sepenuhnya tanpa cedera, dia tidak akan terluka parah. Kenyataan membuktikan bahwa, meskipun tubuh pikiran mental dewa jahat memiliki sumber energi mental yang besar yang sebanding dengan penguasa suci alam cahaya mistik, itu masih hanya tubuh pikiran, dan lemah dalam hal serangan berbasis jiwa. Jiwa Zhao Feng hanya terluka ringan. Pedang menghancurkan langit. Sebuah maksud pedang abadi yang bisa menebas surga dan bumi tiba-tiba keluar dari sosok putih yang telah diubah oleh pedang kecil suci. Hukum pedang jiwa yang digunakan cukup untuk mengejutkan kaisar dan memaksa kembali para raja suci. Mo Dongyao menebas dengan senjata dewa kuno yang compang camping di tangannya, dan seberkas cahaya hijau yang cemerlang mengiris langsung ke tubuh pikiran mental dewa jahat. Pada saat ini, hukum pedang jiwa suci pedang kecil bergabung dengan senjata dewa kuno dan melepaskan kekuatan pamungkas yang dapat menghancurkan benda fisik dan jiwa. Itu langsung merobek tubuh besar tubuh pemikiran mental dewa jahat. Tubuh pikiran mental dewa jahat menjerit kesakitan. Serangan yang mengerikan. Jiwa Nan Gongseng memasuki kondisi ketakutan. Hanya aura dari satu pedang itu yang membuat jiwanya serasa akan hancur. Kekuatan senjata dewa kuno ini telah melampaui kekuatan seorang kaisar, dan hukum pedang jiwa suci pedang kecil dapat melukai jiwa dewa suci alam cahaya mistik. Wind Lightning Eye Flame. Gelombang api yang terbuat dari kekuatan garis darah ditembakkan dari mata kiri Zhao Feng. Itu berkilauan dengan ungu dan simbol gelap petir kesengsaraan dewa. Bam! Boom! Api petir gelap transparan dengan aura petir kesengsaraan dewa membakar tubuh pikiran mental dewa jahat. Wind Lightning Eye Flame Zhao Feng adalah serangan jiwa murni menggunakan God Tribulation Lightning sebagai kekuatan utama, dan mendarat tepat pada saat tubuhnya terkoyak. Ledakan! 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 Tubuh pikiran mental dewa jahat merasa seolah-olah 10.000 petir meledak di tubuhnya, dan api garis keturunan dewa kesengsaraan petir terus menyala. Serangan pedang jiwa. Sosok hantu Little Sword Saint meluas hingga 100 yard lebarnya dan melepaskan sinar pedang kristal putih. Sinar ini menggunakan hukum pedang jiwa murni untuk menembus tubuh besar dari sosok berwarna ungu dan darah. Di bawah kekuatan gabungan dari pedang kecil suci, senjata dewa kuno, dan Zhao Feng, tubuh pemikiran mental dewa jahat harus menghadapi rentetan serangan, dan itu mengeluarkan raungan dan tangisan satu demi satu. Pada saat tertentu, sosok berwarna ungu dan darah itu hancur dan berubah menjadi garis api berwarna ungu dan darah yang tak terhitung jumlahnya, yang bergabung menjadi sumber kekuatan di dalam tubuh Nan Gongseng. Tatapan mata dewa. Zhao Feng menggunakan kesempatan ini untuk menarik jiwa Nan Gongseng. Tepat pada saat ini, kasur hitam di bawah tubuh Nan Gongseng berubah menjadi tumpukan abu, dan cahaya berwarna ungu dan darah yang berkumpul di dalam tubuhnya dilepaskan. Dunia kecil Nan Gongseng menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kekuatan ini datang dari pusat dunia kecil Nan Gongseng, dan itu cukup untuk menghancurkan tubuhnya. Zhao Feng, kembalikan aku. Jiwa Nan Gongseng berjuang keras.
Peng, 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 peng. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mulai berdebar, dan dia bisa melihat bencana terbentuk di tubuh Nan Gongsheng. Jika kekuatan dewa yang tersisa dalam tubuh Nan Gongsheng mengalir dengan tenang, skenario terburuk adalah hanya tubuh Nan Gongsheng yang akan dihancurkan. Itu hanya akan membawa sedikit masalah bagi Zhao Feng dan teman-temannya. Namun, jika kekuatan ini tidak mengalir dan malah meledak, maka tidak ada yang hadir yang bisa bertahan, dan itu mungkin akan menghancurkan istana Xie Yang. Dasar mania, hentikan! Tubuh pikiran mental dewa jahat yang hancur di dalam tubuh Nan Gongsheng berteriak ketakutan. Setelah kekuatan ini dilepaskan, maka tubuh pikiran mental dewa jahat dalam tubuh Nan Gongsheng akan menjadi yang pertama mati. Tubuh pikiran mental dewa jahat telah dihancurkan, jadi ancamannya jauh lebih rendah. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Ini bukan hanya karena mempertimbangkan bahaya yang akan datang, itu juga untuk menghormati Nan Gongsheng. Dengan sekejap, Yuan Soul Nan Gongsheng kembali ke tubuhnya dan dengan cepat mulai mengkonsolidasikan sumber kekuatannya. Cahaya berwarna ungu dan darah yang berkembang dengan cepat menjadi tenang, dan dunia kecil Nan Gongsheng juga menjadi stabil. Dalam periode waktu ini, tubuh pikiran mental dewa jahat yang telah hancur berkeping-keping bergabung menjadi cahaya berwarna ungu dan darah dan membantu Nan Gongsheng menstabilkan kekuatan alih-alih mengganggunya. Situasi ini berlangsung selama setengah hari, dan kekuatan dewa jahat yang tersisa di Menara Langit Jahat menghilang. Sebagian besar telah bergabung dengan tubuh pikiran mental dewa jahat dan ke dalam tubuh Nan Gongsheng. Aura tubuh pikiran mental dewa jahat sangat lemah, seolah-olah telah benar-benar rusak dan menyatu menjadi sumber kekuatan Nan Gongsheng. Alis Zhao Feng berkerut, dan ia bisa menebak apa yang ingin dilakukan oleh tubuh pikiran mental dewa jahat. Seolah waspada terhadap Zhao Feng dan Little Sword Saint, tubuh pikiran mental dewa jahat tidak berani mengasimilasi Nan Gongsheng lagi. Sebaliknya, itu hanya menggabungkan kekuatannya. Sekarang, Nan Gongsheng akan terpengaruh oleh tubuh pemikiran mental dewa jahat setiap kali dia menyerap kekuatan di dunia kecil dan sumber kekuatannya. Ini adalah proses yang lambat, tetapi semakin banyak kekuatan yang diserap Nan Gongsheng, kepribadiannya akan semakin berubah. Zhao Feng dan Little Sword Saint tidak bisa menghentikan ini kecuali mereka membunuh Nan Gongsheng. Saat ini, mata Nan Gongsheng berkilauan dengan perak dan ungu, dan tanda warna ungu dan darah di dahinya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia secara naluriah menjilat bibirnya saat senyum jahat terbentuk di wajahnya. Nan Gongsheng, ini adalah pilihanmu. Ini adalah harga yang kau bayar untuk kekuatanmu, gumam Zhao Feng. Di lantai atas Menara Langit Jahat, Nan Gongsheng duduk dengan tenang, tetapi ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Kristal Dewa Jahat adalah dasar dari dunia kecilnya. Dia bersirkulasi dan terus-menerus menyerap cahaya berwarna ungu dan darah yang jahat ke dalam tubuhnya. Zhao Feng dan Mo Dongyao bisa merasakan aura yang memancar dari tubuh Nan Gongsheng menjadi lebih kuat. Seiring dengan peningkatan kekuatan dalam waktu sesingkat itu, kepribadiannya juga perlahan berubah. Pada kenyataannya, kepribadian ahli manapun akan berubah seiring berjalannya waktu dan seiring dengan meningkatnya kekuatan mereka, tetapi perubahan Nan Gongsheng tidak wajar. Perubahan ini akan mengubah karakteristik dan sikapnya, yang pada dasarnya mengubahnya menjadi orang lain. Tubuh pikiran mental dewa jahat ada hubungannya dengan ini. Meskipun Zhao Feng dan Little Sword Saint telah menghancurkan tubuh pikiran mental dewa jahat, energi mentalnya sangat kuat, sehingga tidak hancur bahkan setelah pecah. Yang membuatnya lebih merepotkan adalah, setelah pecah, itu bergabung dengan kekuatan Nan Gongsheng. Tentu saja, Zhao Feng telah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena dia, kepribadian Nan Gongsheng mungkin telah berubah secara dramatis, atau dia mungkin telah dibunuh oleh Little Sword Saint. Zhao Feng, saya tidak akan melupakan bantuan dan dukungan Anda. Nan Gongsheng mengungkapkan ekspresi terima kasih saat dia berjuang. Jelas sekali bahwa dia mencoba melawan kekuatan yang mencoba mengubah kepribadiannya. Saat ini, sepertinya kepribadian Nan Gongsheng telah berubah sampai tingkat tertentu. Tetapi dia masih tahu apa itu rasa syukur, yang berarti kepribadiannya belum sepenuhnya berubah. Dan aku tidak menyesali keputusan hari ini. Nan Gongsheng mengungkapkan senyum kepuasan yang jahat saat dia merasakan kekuatan di kedalaman tubuhnya, dan dia merasa itu bisa menekan langit dan bumi. Kekuatan macam apa yang tidak ada harganya? Yang harus dia lakukan adalah perlahan-lahan menggali kekayaan kekuasaan ini. Saat ini, Nan Gongsheng hanya menyerap puncak gunung es, namun kekuatannya meningkat secara dramatis.
Beberapa saat kemudian, Zhao Feng akhirnya berbicara, "Nan Gongsheng, saya hanya dapat membantu Anda sampai di sini. Saya tidak tahu dan tidak peduli kesepakatan macam apa yang Anda dan badan pikiran mental dewa jahat dicapai, tetapi keberhasilan atau kegagalan tergantung pada Anda." Petik 2. Mendengar itu, tubuh Nan Gongsheng bergetar, dan tubuh pikiran mental dewa jahat yang hancur di dalam tubuhnya juga mengeluarkan seruan yang aneh. Keduanya terkejut bagaimana Zhao Feng tahu bahwa mereka membuat kesepakatan. Setelah mengatakan itu, Zhao Feng berbalik dan mulai menuruni menara langit jahat. Mo Dongyao berdiri diam dan menatap Nan Gongsheng beberapa kali dengan dingin, lalu akhirnya pergi dengan enggan. "Ayo pergi, tanpa bantuan Zhao Feng, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Nan Gongsheng, yang telah menjadi jauh lebih kuat." Suara tua pedang kecil itu terdengar di telinganya. Mata perak dan ungu Nan Gongsheng bersinar saat dia melihat Zhao Feng yang pergi dengan emosi yang kompleks. "Zeze, pemuda itu adalah Zhao Feng yang tidak bisa kau lampaui? Jangan khawatir, jika Anda dan saya bekerja sama, kita akan segera bisa mengungguli dia," kata badan pemikiran mental dewa jahat. Ekspresi Nan Gongsheng mulai meronta saat dia mengubah topik. "Aku tidak menyangka dia melihat bahwa kita membuat kesepakatan satu sama lain. HMPH, Anda tidak akan bisa mengedarkan dan menyerap gumpalan kekuatan Tuhan dengan mudah tanpa bantuan saya." Tidaklah mengherankan bahwa pemuda itu bisa melihat ini. Tubuh pikiran mental dewa jahat mencibir dengan dingin. Di lantai atas menara langit jahat, Nan Gongsheng duduk di sana saat aura yang memancar darinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dalam setengah hari, budidayanya telah mencapai level puncak sebagai seorang raja. Jika bukan karena kaisar membutuhkan jiwa mereka untuk berevolusi, dia pasti sudah menjadi kaisar. Namun, gelombang kekuatan yang datang dari Nan Gongsheng bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam dewa kekosongan. Bahkan ekspresi dewa suci alam cahaya mistik akan berubah. Pada saat yang sama, yang lain di menara langit jahat telah pergi, termasuk Xuan Yuan Wen, yang tidak berani mengambil risiko dan melihat apa yang terjadi pada kekuatan dewa di lantai atas. Bagaimanapun, aura kekuatan itu benar-benar berbeda dari miliknya, jadi itu tidak sebanding dengan risikonya karena dia toh tidak akan mendapatkan apa-apa. Namun, Zhao Feng bertemu Zhao Yufei saat turun, dan dia mencoba naik dan melihat apa yang telah terjadi. "Saudara Feng, itu bagus kalau kamu baik-baik saja." Zhao Yufei menghela napas. Aura kekuatan dari lantai atas beberapa saat yang lalu sangat menakutkan. Bahkan pada saat ini, ada gelombang kekuatan dari lantai atas yang bisa mengguncang hati siapapun. Itu cukup untuk mengejutkan bahkan kaisar. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, Zhao Yufei, dan Mo Dongyao keluar dari menara langit jahat. Di mana Nan Gongsheng?" Zhao Yufei akhirnya menyadari sesuatu. Mo Dongyao hendak menjawab, tapi dia berhenti. Siapa yang tahu apa reaksi orang lain jika mereka tahu Nan Gongsheng telah mewarisi sisa kekuatan dewa kuno Xie Yang dan kepribadiannya dipengaruhi oleh tubuh pemikiran mental dewa jahat? "Nan Gongsheng akan segera turun," kata Zhao Feng dengan percaya diri. Semua orang masih menghadapi bahaya naga ular penghancuran hitam. Tubuh pikiran mental dewa jahat adalah bagian dari Nan Gongsheng sekarang, jadi tidak bisa mengabaikan hal-hal begitu saja. Setelah menghitung waktu, mereka menyadari bahwa naga ular penghancuran hitam hanya membutuhkan sekitar 17 hari untuk masuk ke istana Xie Yang. Raungan naga dan aura kehancuran bisa dirasakan di luar istana Xie Yang. Mereka yang memiliki indera kuat secara naluriah akan merasa seolah-olah berada dalam bahaya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiganya mulai menuju gedung Arai God. Ketika Zhao Feng dan teman-temannya tiba di gedung Arai Dewa, sudah ada banyak ahli manusia lainnya yang hadir. Gedung Arai Dewa berisi inti dari Arai terlarang dewa dan terkait dengan kelangsungan hidup semua orang luar. Pada saat ini, 90% dari mereka yang memasuki istana Xie yang berkumpul di sini. Gedung Arai God telah dibuka. Mo Dongyao mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melirik ke pintu putih berkedip di depan gedung perak gelap. Ada hampir 10 Raja Alam Dewa Void di depan pintu putih yang berkedip-kedip. Mereka semua menggabungkan yuan sejati mereka untuk menjaga pintu putih berkedip tetap terbuka. Di dalam God Arai Building, Xin Wuheng, Senior Martial Brother Zuge, dan beberapa Master Arai berkumpul dan mendiskusikan sesuatu. Meskipun kita telah memasuki God Arai Building, itu adalah pusat dari God's Forbidden Arai, jadi intinya sangatlah kompleks dan akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kendali.
Seorang master arai kekaisaran menghela nafas. Orang bisa melihat simbol petir kristal ungu kental di atas mereka, dan bersama-sama mereka membentuk satu susunan besar. Simbol petir kristal ungu ini berubah setiap detik, dan mereka terhubung ke garis kompleks yang memengaruhi seluruh arai terlarang dewa di sekitar Istana Xieyang. Ruang di dalam gedung arai dewa sangat besar, sebanding dengan kastil kecil. Selain itu, kekuatan yang terkandung dalam simbol arai sangat kuat. Sedikit saja mungkin bisa membunuh seorang raja. Orang-orang yang mencoba mencari tahu arai petir kristal ungu ini mengambil risiko besar. Hati-hati, arai terlarang dewa telah berjalan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki beberapa kekurangan. Ini kadang-kadang akan melepaskan gumpalan kekuatan, kakak senior Zuge memperingatkan. Beberapa lubang dapat dilihat di bawah arai petir kristal ungu, dan bahan yang membentuk bangunan arai dewa adalah sesuatu yang bahkan kaisar akan kesulitan untuk merusaknya. Arai yang sangat rumit. Alis Zhao Feng berkerut saat mata spiritual Lordnya memberikan pemeriksaan kasar. Bahkan dengan Xin Wuheng, senior martial brother Zuge, dan perusahaan yang memimpin grup, Master Arai dan Raja tidak dapat menemukan titik terobosan. Bahkan jika mereka memiliki beberapa ide, mereka tidak berani mengambil tindakan karena kekuatan yang sangat besar digunakan untuk mengedarkan arai terlarang dewa, dan satu gumpalan kekuatan darinya dapat membunuh kaisar. Tempat ini jelas merupakan salah satu tempat paling sentral dari Istana Xieyang. Saya menyarankan agar tidak ada yang mencoba untuk menghancurkan inti dari arai terlarang untuk mendapatkan pengampunan dari naga ular hitam. Arai di sini memiliki sistem perlindungan diri yang dapat melakukan serangan balik. Kerusakan yang ditimbulkannya adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari kita bisa tangani, Xin Wuheng memperingatkan. Terkejut melintas matanya saat dia melihat ke arah Zhao Feng dan teman-temannya, seolah dia ingin tahu di mana Nan Gongsheng berada. Nan Gongsheng selalu di samping Zhao Feng, tetapi dia tidak muncul setelah memasuki menara langit jahat. Zhao Feng tidak menjelaskan apapun. Dia membuka garis keturunan mata kirinya dan mulai memeriksa arai Purple Crystal Lightning dan membantu Xin Wuheng, senior martial brother Zuge, dan teman-temannya untuk menyelesaikannya. Bantuan Zhao Feng meningkatkan kemajuan mereka. Dalam sekejap mata, 8 hari berlalu. Dengan bantuan Zhao Feng, mereka dapat memahami sedikit tentang arai petir kristal ungu. Namun, mereka hanya memahami beberapa teori dan masih jauh dari benar-benar menyelesaikannya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu dari wilayah para dewa. Senior martial brother Zuge mulai menjadi lelah, dan semua raja dan raja setengah langkah di depan gedung arai dewa tercakup dalam suasana khusyuk. Ada 10 hari tersisa sampai naga ular penghancuran hitam memasuki Istana Xieyang. Kita hanya punya 10 hari lagi. Para elit di Istana Xie yang bisa merasakan kematian merayap pada mereka. Zhao Feng dan Xuan Yuan Wen sama-sama memiliki maksud kaisar dan bisa merasakan kekuatan kehancuran menjadi lebih jelas. Kekuatan arai terlarang dewa perlahan melemah. Black Destruction Serpent Dragon, aku akan bertarung denganmu. Dalam 10 hari terakhir, beberapa ahli dan elit mulai merasa putus asa dan melancarkan serangan yang heboh. Aku memiliki dunia tata ruang berkabut, jadi aku mungkin bisa melarikan diri saat arai terlarang dewa dihancurkan. Zhao Feng sudah memikirkan cara melarikan diri. Dunia spasial berkabut memiliki kemampuan untuk melewati dan berteleportasi melintasi ruang angkasa, tapi ini hanya bisa dilakukan ketika arai terlarang dewa dihancurkan. Namun, masih banyak bahaya yang terlibat. Terlepas dari semua itu, Zhao Feng sedang menunggu sesuatu yang lain. Sore itu, seberkas cahaya jahat berwarna ungu dan darah turun dari langit dengan aura jahat. Raja dan raja setengah langkah di depan gedung arai dewa merasa tidak bisa bernapas. Saat ini, yuan sejati di dalam tubuh mereka mulai membeku, dan mereka hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan mereka. Raja setengah langkah menyemburkan darah. Semua orang melihat dengan kaget ke arah pemuda berambut ungu dan darah berwarna jahat. Ada tanda berwarna ungu dan darah di dahinya, dan dia mendarat di tanah dengan kilatan cahaya perak dan ungu. Salah satu duo iblis, Nan Gongsheng. Bagaimana dia bisa berubah menjadi itu? Petik 2. The Void God Realm Kings yang hadir merasa tidak bisa bernapas saat gelombang kekuatan yang menakutkan menyelimuti mereka.